Ya, ketemu lagi di channel Didi Faza, channel yang membahas tentang tanaman karena tanaman penuh dengan inspirasi. Untuk episode kali ini kita akan membahas tentang nama atau ID suatu tanaman. Bagaimana cara menemukan nama atau ID suatu tanaman. Kenapa? Karena sering dalam kehidupan kita sehari-hari kita ada tanaman di halaman rumah kita, ada tanaman di teras rumah kita, atau ada tanaman di samping kebun kita, namun kita tidak mengetahui ID. Padahal kita suka dengan tanaman tersebut. Nama suatu tanaman itu bermacam-macam, dimulai dari bahasanya, ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia, dan ada bahasa lokal. Ya, untuk bahasa lokalnya juga bermacam-macam. Ya, kemudian ada yang bahasa persatuan suatu tanaman atau ID tanaman itu seluruh dunia memakai namanya bahasa Latin, ya, menggunakan bahasa ilmiah. Ya, coba tanaman apa ini pasti sudah tahu semua. Ini namanya adalah tanaman singkong, ya, tanaman singkong. Namun dalam bahasa Indonesia sendiri ada yang sama yang namanya singkong. Sinonim, ya, sinonim dari singkong itu adalah ubi kayu, ya. Singkong itu adalah sinonim dari bahasa Indonesia, ya. Kemudian dari bahasa ilmiah dari singkong itu sendiri, ini saya sudah punya catatannya. Ini bahasa ilmiah, ya. Ini bahasa ilmiah adalah bahasa yang digunakan seluruh dunia. Jadi persatuan bahasanya untuk tanaman itu adalah menggunakan bahasa ilmiah, ya. Nama ilmiahnya adalah Manihot esculenta, ya. Jadi nama ilmiah singkong itu adalah Manihot esculenta. Jadi bahasa Indonesianya ubi kayu, kemudian singkong, ketela pohon itu adalah sinonim dalam bahasa Indonesia. Berbeda lagi dengan bahasa lokal. Bahasa lokal itu banyak sekali yang menamakan singkong itu, ya. Ada yang menyebutnya ini adalah pohong, ya. Pertama kali saya mengenal tahu dengan istilah-istilah pohong itu ketika saya pulang ke Jawa beberapa tahun yang lalu. Kemudian ada mbah yang mengatakan sedang memetik godong pohong. Saya sendiri nggak tahu apa itu pohong, dan ternyata pohong itu adalah ubi kayu, daun ubi kayu. Ya, dalam dunia akademik biasanya bahasa Indonesia satu nama, ya, singkong. Kemudian ada dua nama, ubi kayu. Kemudian ada juga dua nama, yaitu ketela pohon. Nah, dalam bahasa ilmiah kalau ada dua nama seperti ubi kayu dengan nama ilmiahnya yaitu Manihot esculenta, ya, seperti ini. Nah, Manihot ini menunjukkan genusnya, kemudian esculenta ini menunjukkan spesiesnya, ya. Jadi cara penulisannya secara benar, ya, secara penulisan yang pertama itu huruf kapital M-nya huruf kapital. Kata pertama diawali dengan huruf kapital, kemudian huruf kecil untuk kata keduanya. Manihot, M-nya huruf kapital, E-nya itu huruf kecil. Manihot esculenta. Dalam pengetikan dia aturannya dicetak miring, ya, dicetak miring atau di garis tebal. Dalam penulisannya kita menggunakan di garis bawahi. Manihot di garis terpisah, kemudian esculenta, ya. Ya, sebelum kita lanjut bagaimana cara mengetahui ID atau nama suatu tanaman, bagaimana caranya, kita ambil lagi contoh yang kedua, ya. Contoh yang kedua saya sudah punya, nih, pasti sudah tahu semuanya, ya. Ini namanya kelapa. Nah, nanti kita akan ketahui apa nama ilmiah kelapa, bahasa Indonesianya apa, kemudian banyak juga bahasa-bahasa daerah, ya, kelapa itu. Nah, nih, kalau kelapa itu nama ilmiahnya adalah nih, Cocos nucifera, ya. C-nya huruf kapital, spasi, N-nya kata keduanya huruf kecil, ya. Cocos nucifera, ya. Cocos itu menunjukkan genus dari tanaman tersebut, termasuk ke genus. Kemudian nucifera itu masuk ke spesies, ya. Nah, ini untuk bahasa ilmiah. Jadi seluruh dunia menggunakan sama, yaitu menggunakan bahasa ilmiahnya atau bahasa Latinnya
yaitu Cocos nucifera untuk kelapa. Nah, bahasa Indonesianya kelapa juga banyak sinonim. Ada kelapa, ada niur, itu bahasa Indonesianya. Dan kita ke bawah lagi, bahasa ilmiah, bahasa Indonesia, dan ke bawahnya itu ada namanya bahasa lokal ya. Untuk bahasa lokal, kelapa sendiri, bahasa lokalnya ada yang mengatakan, kalau bahasa Lubuk Linggau sudah jarang terdengar kata-kata kelapa itu menggunakan kata ninyo ya. Kalau untuk di Lubuk Linggau, bahasa daerah dari kelapa ini adalah ninyo. Kemudian ada juga yang mengatakan kelapa itu adalah niur. Kemudian ada juga sebutan untuk kelapa itu adalah kelape. Kemudian ada juga yang berbarengan dengan singkong tadi, pohung tadi. Saya juga berbarengan itu tahu juga bahwa nama daerah dari Jawa ini adalah Krambil ya. Jadi saya juga beberapa 3 tahun yang lalu ketika pulang ke Jawa menemukan pertama kali mendengar kata-kata Krambil ya. Jadi itu untuk ID atau nama sebuah tanaman, nama ilmiah, nama bahasa Indonesia, kemudian juga ada bahasa Inggrisnya juga. Saya lupa ya. Bahasa ilmiah, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Kalau ini bahasa Inggrisnya adalah coconut ya. Bahasa Inggrisnya coconut. Oke, kita mulai. Bahasa ilmiahnya Cocos nucifera, bahasa Inggrisnya coconut, bahasa Indonesianya adalah kelapa ya. Oh, kemudian ada bahasa lokal. Ada bahasa lokal bisa nio, kelape, krambil, itu bahasa lokal. Dan untuk tanaman hias ada lagi namanya itu nama dagang. Nama dagang suatu tanaman. Ya, untuk nama dagang suatu tanaman itu punya tersendiri ya. Contohnya ini saya pegang ini sempat menjadi fenomenal ya. Tanaman ini nama ilmiahnya adalah Anthurium ploumani ya. Itu adalah nama ilmiahnya. Memang ini bukan tanaman dari Indonesia, namun sekarang di Indonesia sudah banyak yang mengoleksi, memiliki tanaman ini ya. Nama dagangnya adalah gelombang cinta ya. Pada zaman dahulu tanaman ini sempat booming dan harganya untuk segini bisa untuk membeli 1 sepeda motor zaman dulu ya. Kalau sekarang ini paling cuman 100.000 ya. Oke, itu adalah nama dagang. Nama dagang ini biasanya dibuat oleh orang-orang agar tanaman itu bisa viral, tanaman itu mempunyai daya tarik dari segi namanya sendiri. Nah, baru-barusan kemarin kita sudah mengetahui ada kata yang namanya janbol ya, atau janda bolong. Nah, nama ilmiah dari tanaman itu sendiri adalah Monstera andersoni ya, itu adalah nama ilmiahnya ya. Karena mungkin belum ada nama bahasa Indonesianya, jadi dibuatlah ya nama itu menjadi janbol atau janda bolong. Oke, sekarang kita mulai bagaimana cara mengetahui ID suatu tanaman. Kita mulai cara yang pertama yaitu dengan bertanya kepada teman kita. Bisa jadi kita punya teman yang sudah lama mengoleksi anggrek, dari kita kenal beliau, dia sudah mengoleksi anggrek. Maka kita menemukan anggrek atau ada anggrek yang di rumah kita nggak tahu namanya, maka kita bisa menghubungi beliau melalui inbox atau WhatsApp gitu ya. Kita kirim fotonya, ini anggrek apa ya, bisa nanti dia akan mengetahui. Kemudian bisa jadi kita punya teman yang hobi dengan philodendron. Nah, philodendron ini banyak yang mirip-mirip daunnya ya, hanya berbeda warna, hanya berbeda garis-garis, kadang sudah berbeda ID atau namanya. Maka kita bisa memberitahu beliau, memberi foto ini namanya apa gitu ya. Nanti akan dikasih tahu, karena biasanya teman-teman yang berpengalaman itu dalam bidangnya biasanya akan mengetahui ID sebuah tanaman. Itu cara yang pertama, yaitu dengan bertanya kepada teman yang kita anggap sudah lama mengoleksi tanaman tersebut. Jadi kita bisa mengetahui dengan beliau.
Cara yang kedua untuk mengetahui ID atau nama suatu tanaman dengan membaca buku. Nah, biasanya kan ada Orchid of Indonesia, kemudian ada Philodendron, ya ada buku Philodendron, kemudian ada buku Anthurium, ya ada buku Anthurium, ya misal 1001 Anthurium, maka di situ ada nama-namanya. Kemudian ada Orchid of Borneo atau Orchid of Papua. Nah, di situ ada gambar tanamannya, gambar bunganya seperti apa, gambar daun, gambar batang, kemudian hidupnya di mana, berasal dari mana, hidupnya menyukai tempat yang lembab, kering dan sebagainya. Di situ ada penjelasan-penjelasan. Jadi cara yang kedua yaitu dengan buku